Korban meninggal akibat gempa Turki Suriah meningkat menjadi 1.238 jiwa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan korban meninggal akibat gempa bumi di negara itu mencapai 912 jiwa. Adapun 5.385 orang lainnya terluka. Kementerian Kesehatan Suriah juga memberikan data terbaru jumlah korban akibat gempa tersebut. Sebanyak 326 orang tewas dan 1.000 lebih orang terluka di Suriah. Dengan demikian total korban meninggal di kedua negara menjadi 1.238 jiwa dan 6.427 orang terluka. Sementara itu tim darurat Rusia siap membantu Turki dan Suriah dalam menghilangkan konsekuensi gempa bumi. Keprihatinan dan duka cita langsung diungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia sedang menunggu sinyal dari Suriah dan Turki terkait pengiriman bantuan, menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dia menambahkan kesediaan Rusia untuk membantu ditunjukkan pada tingkat politik tertinggi. Juru bicara itu mengatakan meskipun negara-negara tersebut memiliki badan darurat sendiri, tim penyelamat Rusia memiliki teknologi tertentu, khususnya dalam hal menentukan kelayakan bangunan tertentu setelah gempa bumi. Mematikan, gempa dahsyat Turki sudah tewaskan 500 orang lebih. Gempa dahsyat dengan magnitudo 7,8 mengguncang Turki bagian selatan. Akibatnya hampir 500 orang diperkirakan tewas tertimpa reruntuhan gedung. Korban tewas tak hanya di Turki, melainkan negara lain yang bertetangga dan merasakan gempa, salah satunya Suriah. Di Turki, dalam update terbaru AFP, Wakil Presiden Turki Fuat Oktay mengatakan 284 orang tewas, sebanyak 2.300 juga dilaporkan orang terluka. Dia hanya berharap dapat melewati bencana ini bersama-sama secepat mungkin dan dengan kerusakan yang paling sedikit. Demikian kata Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sementara di Suriah, 245 orang tewas karena tertimpa reruntuhan gedung setelah gempa. Sebanyak 639 warga lainnya juga diperkirakan terluka. Gempa ini adalah yang terkuat sejak Pusat Gempa Bumi Nasional didirikan tahun 1995. Gempa itu berpusat di utara kota Gaziantep, ibu kota provinsi utama Turki yang berpenduduk lebih dari 2 juta orang. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa itu berpusat sekitar 33 km dari Gaziantep dengan kedalaman 18 km. Ini sekitar 90 km dari perbatasan Suriah. Bukan hanya negara itu, guncangan juga disebut terasa hingga Yunani dan Eropa. Di Italia, peringatan tsunami akibat gempa dinyalakan. Departemen Perlindungan Sipil Italia yang diunggah lewat akun Twitternya tak lama setelah gempa menyebutkan potensi maremoto atau pasang tinggi atau tsunami di pantai Italia. Di tahun 2020, gempa kuat dengan magnitudo 7,0 mengguncang Turki di provinsi Izmir dan Samos. Kala itu, tsunami kecil juga terjadi. Korban tewas gempa dahsyat Turki Suriah tembus 1.500 orang. Sedikitnya 1.504 orang tewas di seluruh Turki dan Suriah setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo pada Senin 6 pagi. Ratusan orang juga dikabarkan mengalami luka-luka. Dari ribuan orang tewas itu, sebanyak 476 orang ditemukan di Suriah. Sementara sebanyak 326 orang sebagian besar ditemukan di wilayah Aleppo, Hama, Latakia, dan Tartus. Kantor Berita Negara Suriah juga melaporkan sedikitnya 1.042 orang cedera. Dari mereka yang kehilangan nyawa, setidaknya 139 berada di Latakia. Demikian kata gubernur kepada TV pemerintah Suriah. Kantor Berita Negara Suriah juga melaporkan sedikitnya 1.042 orang cedera. Dari mereka yang kehilangan nyawa, setidaknya 139 berada di Latakia. Demikian kata gubernur kepada TV pemerintah Suriah. Sementara itu kelompok White Helmets yang secara resmi dikenal sebagai pertahanan sipil Suriah juga melaporkan sedikitnya 150 kematian dan 350 luka-luka di wilayah yang dikuasai oposisi di barat laut Suriah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidato menyampaikan setidaknya 912 orang tewas dan 5.385 orang terluka di wilayahnya. Seorang saksi mata CNN mengatakan gempa susulan masih terasa di beberapa jam setelah gempa. Foto-foto juga muncul menunjukkan bencana setelah gempa.
dengan seluruh bangunan runtuh dan mobil terguling. Tim penyelamat bekerja menyusuri puing-puing infrastruktur yang ambruk untuk mencari korban selamat. Di sisi lain, pelabuhan Iskenderun di Turki Selatan dan beberapa landasan pacu bandara telah rusak. Apa dan mengapa gempa bumi Turki? Ratusan orang di Suriah dan Turki meninggal dunia akibat gempa bumi besar bermagnitudo 7,8 yang mengguncang kedua negara bertetangga itu. Gempa ini yang terkuat sejak gempa yang juga berkekuatan 7,8 skala Richter meluluh lantakkan provinsi Erzincan pada tahun 1939 dan sampai merenggut 30.000 nyawa. Sejumlah laporan media asing menyebutkan gempa bumi dahsyat yang melanda Turki ini sering terjadi karena Turki berada jalur gempa yang termasuk paling aktif di dunia, terutama karena adanya dua patahan di lempeng Anatolia. Kedua patahan itu adalah patahan Anatolia Utara yang membentang antara lempeng Anatolia dan lempeng Eurasia di sebelah utara daratan Turki, dan patahan Anatolia Timur yang membentang di sepanjang lempeng Arab hingga bagian tenggara Turki. Pergerakan di patahan Anatolia Timur inilah yang diyakini menjadi pemicu gempa bumi dahsyat yang terjadi pada Senin itu. Faktanya, gempa yang mengguncang 6 Februari ini berepicentrum di Turki bagian tenggara yang berdekatan dengan perbatasan Turki Suriah. Sejauh ini gempa ini telah merenggut 640 nyawa yang diperkirakan akan terus bertambah. Jumlah korban sebanyak itu ditemukan di daerah-daerah Turki Tenggara dan Suriah Utara. Guncangan gempa juga dirasakan di Siprus yang berada di Laut Tengah dan Mediterania, Lebanon yang berbatasan dengan Suriah dan Mesir. Tim pencari dan penyelamat Turki dan Suriah tengah berusaha mencari korban yang masih tertimbun rangkaian bangunan yang ambruk diguncang gempa. Pihak berwenang Turki mengungkapkan 1.718 unit bangunan ambruk dan 2.023 orang terluka. Tim SAR segera dikirimkan ke daerah-daerah tertimpa gempa. Demikian kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.